warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ran Budi Utomo dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji normalitas. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo disimak. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data mengikuti distribusi normal. Distribusi normal sangat penting dalam analisis statistik karena banyak metode interval didasarkan pada asumsi distribusi normal. Uji normalitas adalah suatu metode statistik yang digunakan menguji apakah suatu sampel data atau distribusi data memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal atau distribusi Gaussian merupakan distribusi yang simetris dan berbentuk lonceng. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik parametrik seperti uji T dan analisis varian ANOVA mengasumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, mungkin perlu menggunakan metode statistik non-parametrik atau melakukan transformasi data sebelum penerapan analisis parametrik. Uji normalitas. Ada beberapa metode uji normalitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah satu sampel data atau distribusi data terdistribusi normal atau tidak. Di sini ada beberapa metode uji normalitas yang sering digunakan. Yang pertama, Kolmogorov test. Deskripsi uji ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal kumulatif. Keuntungannya adalah cocok untuk sampel besar atau kecil. Keterbatasannya adalah lebih konservatif untuk sampel kecil. Shapiro-Wilk test. Uji ini mengukur sejauh mana data cocok dengan distribusi normal. Keuntungannya adalah cocok untuk sampel kecil, tapi ada keterbatasan, cenderung menjadi konservatif untuk sampel besar. Digonovka 2 teks mengkombinasikan informasi dari Squeeze dan kurtosis untuk menguji normalitas. Keuntungannya adalah cukup sensitif terhadap deviasi dari distribusi normal. Kekurangannya adalah dapat dipengaruhi oleh ukuran sampel. Andaros-Darling test. Uji ini memberikan penekanan lebih besar pada skor distribusi daripada uji Shapiro-Wilk. Keuntungannya adalah sensitif terhadap deviasi pada skor distribusi, tetapi kekurangannya lebih konservatif untuk sampel kecil. Lilienfeld test. Mirip dengan uji Kolmogorov, tetapi cocok untuk sampel kecil. Keuntungannya adalah sensitif terhadap deviasi dari distribusi normal. Kekurangannya cenderung konservatif untuk sampel besar. Jargue-Bera test menggunakan Squeeze dan kurtosis untuk menguji normalitas. Keuntungannya adalah cocok untuk sampel besar, tetapi kekurangannya dapat kurang sensitif terhadap deviasi pada skor distribusi. Setiap metode uji normalitas memiliki kelebihan dan keterbatasan. Pemilihan metode tergantung pada ukuran sampel, jenis data, dan karakteristik distribusi. Penting untuk diingat bahwa hasil uji normalitas tidak selalu mutlak dan penilaian kondural diperlukan. Jika data tidak terdistribusi normal, mungkin diperlukan transformasi data atau pertimbangan penggunaan metode statistik non-parametrik. Statistik uji normalitas dalam uji normalitas mengacu pada nilai yang dihitung dari suatu metode uji untuk menentukan sejauh mana sampel dan data atau distribusi data mendekati distribusi normal. Statistik uji yang umum digunakan dalam uji normalitas termasuk skewness, menyatakan seberapa simetris atau tidak simetris distribusi data terhadap garis tengahnya. Kurtosis menyatakan tingkat keruncingan puncak distribusi data. Komponen normalitas menyatakan seberapa besar proporsi data yang terdistribusi secara normal. Setelah menghitung statistik uji, hasilnya dibandingkan dengan nilai kritis atau p-value untuk membuat keputusan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikasi yang telah ditentukan, biasanya 0,05, maka kita dapat menolak hipotesis 0, yang berarti ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari tingkat signifikasi, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan dapat menyimpulkan bahwa data mungkin terdistribusi normal.
Penting untuk diingat bahwa hasil uji normalitas tidak perlu menunjukkan apakah data pasti normal atau tidak. Statistik uji hanyalah alat bantu dalam pengambilan keputusan dan interpretasi kontekstual dalam pertimbangan tambahan. Seringkali diperlukan jika data tidak terdistribusi normal, pemilihan metode analisis yang sesuai, seperti metode non-parametrik atau transformasi data, dapat menjadi solusi yang tepat. Interpretasi hasil uji normalitas melibatkan penilaian terhadap nilai uji yang dihasilkan dan p-value yang terlibat. Beberapa skenario umum untuk interpretasi hasil uji normalitas. Nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari tingkat signifikasi yang ditentukan, maka hipotesis nol ditolak dan data dianggap tidak terdistribusi normal. Visualisasi grafik melibatkan bentuk grafik seperti QQ plot untuk mendapatkan gambaran visual tentang normalitas data. Informasi statistik melihat dari squeeze, kurtosis, dan komponen normalitas untuk menilai tingkat kecenderungan data terhadap distribusi normal. Pentingnya hasil signifikan secara statistik. Meskipun hasil signifikan secara statistik penting untuk mempertimbangkan konteks dan dampak praktis dari ketidaknormalan tersebut. Dalam beberapa kasus, deviasi kecil dari normalitas mungkin tidak mempengaruhi interpretasi atau analisis secara substansial. Hasil tidak signifikan secara statistik. Jika data terlalu kecil atau distribusinya terlalu jauh dari normal, uji normalitas mungkin kurang dapat diandalkan. Selain itu, dalam sampel besar, statistik uji dapat menjadi sangat sensitif terhadap variasi kecil, sehingga menunjukkan signifikasi statistik yang tidak selalu mencerminkan ketidaknormalan yang substansial. Alternatif strategi jika tidak terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, pertimbangan alternatif analisis atau transformasi data menggunakan metode non-parametrik atau analisis yang tidak bergantung pada distribusi normal, atau transformasi data seperti long atau box chop untuk mungkin diperlukan. Penting untuk diingat bahwa hasil uji normalitas harus dipertimbangkan bersama dengan karakteristik data, tujuan analisis, dan konteks penelitian secara keseluruhan. Interpretasi yang cermat dan kontekstual dapat membantu memastikan pengambilan keputusan tepat dalam analisis. Kesimpulan dan implementasi dari uji normalitas. Uji normalitas membantu memahami apakah data mengikuti distribusi normal yang penting dalam statistik intervensial dan pemodelan. Implementasi jika data tidak terdistribusi normal, metode statistik tertentu mungkin tidak berlaku dan perlu dilakukan transformasi data atau menggunakan metode non-parametrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah tersampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.